Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 8 SMP Al-Qanaah. Hari ini kita akan membahas poin bab tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Langsung aja anak-anakku, kompetisi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikatornya adalah ada 3 yang harus kalian pahami. Yang pertama 341 menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua 342 menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 343 menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah indikator yang harus kalian pahami. Baik, sekarang kita akan langsung ke pembahasan materi. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas dari materi pembelajaran semangat kebangkitan nasional. Yang pertama adalah kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, poin C, mewujudkan persatuan dan kebangkitan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Itulah materi yang harus kalian kuasai pada bab materi semangat kebangkitan nasional. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Poin yang pertama ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Ruksaknya ekonomi bangsa Eropa mengakibatkan bangsa Eropa melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pembangunan atau meningkatkan pemasukan bagi negaranya. Salah satunya yaitu dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan melakukan pelayaran kepada negara-negara yang dijadikan sumber-sumber ekonomi yang ada di seluruh dunia. Dan ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Sekarang kita akan bahas bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah bangsa Belanda, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda melakukan penjajahan Indonesia, dan kemudian Belanda mendirikan VOC. Nah, VOC ini adalah salah satu bentuk perusahaan perdagangan yang dimiliki Belanda. Tetapi selain itu Belanda juga melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat. Nah, salah satunya yang dilakukan VOC adalah dengan melakukan politik divide et impera. Artinya adalah politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Itulah salah satu politik jahat yang dilakukan oleh VOC. Kemudian hal-hal tersebut mengakibatkan melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat di Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Baik, nah sekarang masih tetap kita pembahasan sebelum masa 1908. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Denles 1808 sampai 1811 berkuasa, yaitu salah satunya yang dilakukan oleh Denles, yaitu dengan adanya kerja paksa, yaitu yang membangun jalan Pulau Jawa Anyar Panarukan untuk kepentingan militer Belanda. Kalian bayangkan Anyar itu daerah ujung dari Jakarta sampai Panarukan, daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau nggak salah. Kalian bisa bayangkan sangat jauh.
jauh dan yang menjadi pekerjanya adalah rakyat Indonesia. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Belanda, salah satunya selain melakukan kerja paksa adalah melakukan kulturstel, yaitu taman paksa. Nah, taman paksa ini adalah memaksa bangsa Indonesia untuk menanam tanaman komoditas. Dipaksa oleh Belanda supaya ditanam. Kalau misalnya melawan, itu berarti akan mendapatkan siksaan dari Belanda. Nah, kemudian muncul salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda yang bernama Van de Bos tahun 1828 dengan sistem tanam paksa, mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan oleh pemerintah. Jadi tanaman paksa ini merugikan seluruh tatanan kekayaan bangsa Indonesia dikuras habis oleh bangsa Belanda, sehingga bangsa Belanda menjadi bangsa penjajah dan sangat menderita, khususnya bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.